santai dimanapun kalian berada saat ini. Senang rasanya gue bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan sharing pribadi gue. Dan gue berharap secara pribadi melalui channel Ngobrol Santai ini kita boleh sama-sama belajar semakin dewasa, kita boleh bertumbuh kerohanian kita, dan hidup kita boleh semakin berdampak buat orang lain, tapi tentunya kita memiliki dampak yang positif. Oke, dalam video ini gue mau berbagi sharing gue tentang tahu dan kenal. Gue mengambil tema ini karena akhir-akhir ini banyak orang yang cuma sekedar tahu siapa Tuhan itu, tapi orang ini tidak mengenal siapa pribadi Tuhannya. Dia sekedar tahu Tuhan itu dengan apa kata orang, dengan knowledge mereka, pengetahuan mereka, Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu, dia baik, dia juru selamat gue, dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit di antara orang mati, dan dia naik ke surga. Dia sekedar cuma tahu, tapi dia tidak mengenal pribadinya. Sebagai contoh seperti ini, ketika gue punya teman si A gitu ya, gue bertanya dengan teman gue, bro, lu kenal nggak sama si A ini? Si A ini mungkin orangnya yang kurus tinggi besar itu kan bro? Iya betul itu. Lo kenal nggak bro sama pribadinya atau sifatnya si A ini? Terus teman gue menjawab, mungkin ya bro, menurut gue nih, dari penglihatan gue ini, si A ini orangnya adalah dia baik, dia sopan, dia ramah, dia suka menolong. Kelihatannya sih kayak gitu tuh bro. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa teman gue ini memiliki sebuah asumsi. Karena apa? Karena teman gue ini tidak mengenal sosok pribadi si A. Lain halnya ketika gue mengenal si A ini dengan baik dan dengan benar-benar gue mengenal si A ini. Karena apa? Gue mau menjalin hubungan teman dengan dia. Gue pernah berkomunikasi dengan dia, gue pernah berteman, gue pernah makan bareng, gue pernah ngobrol, bahkan kita sama-sama main bareng. Dan ketika gue bisa ditanya, bro lu kenal sama si A? Oke, gue kenal, dan gue bisa menceritakan si A itu orangnya seperti apa. Nah, inilah yang namanya tahap kenal. Kita bisa menceritakan sosok seorang pribadi A ini secara detail, dan memang benar-benar si A itu seperti ini. Bukan kita berasumsi, kira-kira si A itu ternyata seperti ini, kira-kira A itu begini, begitu, dan bla 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 bla. No, tapi ketika kita kenal, kita memiliki sebuah pengalaman pribadi. Sama halnya dengan kita mengenal Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu ditentukan dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pernahkah kita mengalami pengalaman pribadi yang benar-benar dalam banget dengan Tuhan? Atau kita balik lagi seperti tadi yang di awal gue katakan, kita cuma sekedar tahu Tuhan itu seperti ini, seperti itu, tapi kita tidak mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Nah, jangan sampai hidup kita ini seperti ini. Dan gue berharap hidup kita ini bisa benar-benar mengenal Tuhan. Bukan sekedar kita tahu Tuhan itu orangnya seperti ini, Tuhan itu begini, begitu. Tapi kita bisa menceritakan kepada orang-orang banyak, Tuhan itu memang kita kenal. Tanpa kita ngomong, orang di samping kita, di sekitar kita bisa melihat, wah ini anak Tuhan banget nih. Ternyata hidupnya dia benar-benar mencerminkan Kristus banget. Dan gue berharap hidup kita bisa seperti itu. Oke, gue mau mengajak setiap kita baca firman Tuhan gitu ya. Di 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Oke, gue bacain aja ya. Ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gua pult di ayat yang ke-6 gitu ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, kita bahas ayat yang ke-6 ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Jadi intinya gini, ketika kita mengatakan hidup gue udah berserah kepada Tuhan, gue kenal dengan Tuhan, berarti kita harus menyerahkan semuanya. Kita menyerahkan kesenangan pribadi kita, kita menyerahkan apa yang menjadi keinginan daging kita, dan kita mau benar-benar belajar siapa sih Tuhan itu, sosoknya Tuhan itu seperti apa, karakternya Tuhan itu bagaimana.
sehingga kita bisa benar-benar kenal Tuhan dan kita bisa sama-sama bertumbuh. Dan di sini berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ketika kita kenal dengan Tuhan, di sini masalahnya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, masalahnya kita mau nggak hidup benar-benar seperti Kristus hidup? Kenapa gue bisa bilang seperti ini gitu ya? Dosa itu enak banget guys. Dosa itu enak banget teman-teman. Serius dah. Ketika kita udah nyemplung nih, kita masuk dalam sebuah dosa. Katakanlah dosa apa ya? Gue bukan ngejudge orang yang melakukan hal ini atau apa ya. Contoh kita jatuh dalam dosa pornografi deh gitu ya. Ketika kita jatuh dalam dosa pornografi, itu enak buat pribadi kita, buat daging kita itu sangat enak. Ketika kita melakukan kejahatan itu atau kita melakukan dosa itu, kira-kira Tuhan itu senang nggak? Kira-kira itu hati Tuhan itu gimana? Terlukai atau Tuhan itu senang? Oke nak, teruskan kamu nonton itu, teruskan kamu lakukan hal-hal seperti itu, teruskan. Apakah Tuhan itu akan berkata seperti itu? Atau melainkan Tuhan itu, wah anakku, berhentilah, coba kamu kembali ke track yang benar, buang hal itu jauh dalam-dalam, jauh banget dari hidupmu. Ayo kembali ikut gua, ikut Tuhan gitu ya. Ketika ia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi adalah ketika kita melakukan dosa, kita bisa melihat dengan dosa ini hati Tuhan ini disenangkan atau Tuhan ini malah merasa sedih gitu loh. Wah, kenapa sih anakku kok bisa jatuh dalam dosa ini? Tapi kitanya sendiri, kita tidak menyadari gitu ya. Kita mau have fun aja hidup dalam dosa itu. Karena apa? Itu daging kita enak. Dosa itu enak, kayak tadi gue bilang kan, dosa itu benar-benar enak. Tapi apakah dengan kita setiap hari berbuat dosa atau kita melakukan dosa ini, kita mau terus-terusan seperti itu? Kita terus-terusan membuat hati Tuhan sedih. Katanya kita mau belajar, mau mengenal Tuhan, tapi kita nggak bisa mematikan daging kita. Kita nggak bisa mematikan ego kita. Kita nggak bisa mematikan kesenangan pribadi kita. Dan kita mau ganti kesenangan dengan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Banyak orang yang berkata, oke Tuhan, hidup gua mau melayani Tuhan seumur hidup. It's good. Tapi masalahnya, benarkah kalian mengucapkan itu dengan benar-benar tulus dari dalam hati kalian? Atau kalian mengucapkan hal itu karena ya gue mau ngikutin apa kata pembimbing rohani gue mau ngikutin apa kata kakak rohani gue gitu ya, gue disuruh kok sama bokap nyokap gue disuruh sama mentor gue misalnya gitu ya untuk pelayanan. Tapi itu bukan keinginan kita sendiri. Nah, hati-hati itu namanya kita cuma sekedar akan tahu siapa Tuhan. Kita akan menjalankan rutinitas, kita akan menjalankan hari lepas hari itu cuman ya udah gue melakukan kebaikan, gue mau hidupnya seperti ini. Tapi kita tidak berusaha mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu. Ketika gue melakukan hal ini, kira-kira Tuhan disenangkan gak ya? Ketika gue begini, kira-kira Tuhan itu senang gak ya? Ketika gue melakukan hal ini, kira-kira bagaimana sih Tuhan itu meresponi dari hal yang gue lakukan ini? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan buat setiap pribadi kita masing-masing. Dan kita harus mencari tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Makanya gue udah bilang di awal, ketika kita kenal Tuhan, kita akan memiliki pengalaman pribadi yang benar-benar melekat banget gitulah dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi ini nggak bisa kita lupakan sama sekali. Dan Tuhan pun akan bisa mengenal siapa pribadi anak ini. Oh, dia namanya Ivan, dia namanya Imeng gitu ya. Di channel gue kan namanya ngobrol santai bareng Imeng gitu kan. Kenapa gue dipanggil Imeng ya? Karena itu nama dari teman-teman gue pribadi, dari sahabat-sahabat gue. Oke, lanjut lagi, sedikit intermezzo aja. Dan ketika kita berkata, oke Tuhan, gue mau kenal Tuhan, berarti intinya adalah hidup kita harus sama seperti Tuhan. Ketika kita berkata kita mau kenal Tuhan, kita harus benar-benar menyerahkan kesenangan hidup kita untuk kesenangan Bapa saja, bukan melakukan kesenangan daging kita. Ketika kita melakukan kesenangan daging kita, ingat satu hal, apakah benar Tuhan itu disenangkan dengan daging kita? Atau justru melalui kesenangan daging kita, Tuhan itu benar-benar merasa kecewa, kenapa anak ini bisa melakukan hal seperti ini? Kenapa dia melakukan seperti ini? Kenapa dia tega melukai hati Tuhan?
Jadi hati-hati saudara-saudara, teman-teman. Dan gue mau mengajak saat ini, ayo kita sama-sama belajar lebih mengenal siapa Tuhan kita. Melalui sharing gue ini, gue berharap kita bisa berubah, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mengenal Tuhan. Caranya gimana kok, Imeng? Caranya gampang. 1. Matikan daging kalian, matikan kesenangan kalian, egois kalian itu. Cukup matikan daging yang kalian punya gitu ya. Dan kalian benar-benar hidup kudus, hidup taat dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadilah kita belajar untuk melakukan. Ketika Tuhan ada di dunia ini, kita belajar, role model kita adalah Tuhan. Bukan role model kita adalah orang lain atau mentor kita. Oke, kita punya mentor, dia bisa membimbing kita. Tapi jadikanlah role model hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa gue bilang seperti ini? Ya karena di ayat ke-6 ini dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jadikanlah role model kita itu Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadinya. Jangan menjadikan kesenangan kita, sekali lagi ya, keenakan daging kita, gue happy, tapi apakah Tuhan happy? Balik lagi tuh, ketika kita melakukan ini, melakukan itu, ingat, apakah dengan gue melakukan ini, Tuhan itu juga ikut happy, Tuhan itu ikut senang. Nah, masalahnya adalah, yuk kita sama-sama belajar lebih kenal siapa Tuhan itu. Caranya, ya kita mulai bangun hubungan sama Tuhan. Cukup 5 menit, 10 menit kalau kalian belum terbiasa doa saat teduh gitu ya. Gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk itu. Misalnya, lu harus setengah jam atau 1 jam ketemu sama Tuhan. It's okay, kalau kalian bisa, go ahead, lakukan. Tapi ketika kalian merasa, waduh, gue berat banget kok, Imeng. Ingat satu hal, belajar untuk mematikan daging kalian. Ketika, oke Tuhan, gue mau mengenal pribadi Tuhan. Yuk kita sama-sama bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Kita sama-sama jaga saat teduh kita, hubungan doa kita sama Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Gak usah muluk-muluk. Kalau kalian belum bisa lama, it's okay. 5 menit, 10 menit kalian ngobrol sama Tuhan. Kalian berdoa, kalian mengucap syukur sama Tuhan. Dan sekali lagi, ingat, matikan daging kita. Dan kita sama-sama mau belajar mengerti isi hati Tuhan buat pribadi kita masing-masing. Dan gue berharap melalui sharing gue kali ini bisa menjadi berkat dan juga bisa menguatkan setiap kita, dan kita bisa sama-sama belajar semakin dewasa. Kita kenal Tuhan bukan lagi secara knowledge kita, secara pengetahuan kita Tuhan itu baik, Tuhan ini bla bla bla, tapi kita benar-benar mengenal Tuhan karena kita benar-benar tahu isi hati Tuhan. Dan role model kita adalah Tuhan. Dan itu kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bahkan lebih sempurna dari hari kemarin. Karena apa? Karena kita bisa mematikan daging kita, kita bisa mengontrol daging kita. Dan ketika kita bisa mengontrol dan mematikan daging kita, mulai dari situ kesenangan Tuhan itu ada buat setiap kita. Ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, percayalah, Tuhan juga akan disenangkan melalui hidup kita. Jadi kita sama-sama belajar, gue pun belajar di sini. Akan semakin hari gimana caranya gue bisa semakin dewasa, gue bisa mengerti hati Tuhan, dan gue bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi guys, kita sama-sama belajar dan terus jangan menyerah. Ingat satu hal, matikan daging kalian, dan kita sama-sama mau belajar mengenal siapa pribadi Tuhan. Oke, sekian dari gue, dan gue berharap sharing ini bisa memberikan sebuah motivasi ataupun kekuatan buat setiap kalian, dan kita bisa sama-sama belajar semakin dewasa hari lepas hari, semakin baik. Oke, selamat berjuang guys. See you and God bless.